Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Masih semangat puasanya pada pertemuan kali ini? Oke, sebelum ibu akan menjelaskan materi pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, karena menuntut ilmu itu adalah sarana untuk bertakwa. Keimanan yang menurun akan meningkat dengan masuknya ilmu pada diri seseorang. Seseorang yang berilmu itu akan selalu senantiasa dijaga dari perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang KD 3.5, di mana isinya yaitu memahami isi kandungan Quran Surat Abasa ayat 1-10 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 tentang menuntut ilmu. Oke, selanjutnya kita akan membahas pada Quran Surat Abasa ayat 1-10. Ibu akan membacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling, karena seorang buta telah datang kepadanya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri, yaitu beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, yaitu untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Selanjutnya yaitu Asbabun Nuzul Quran Surat Abasa ayat 1-10, di mana beberapa ulama itu mengatakan bahwa surat ini turun karena menyangkut sikap Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum ketika Nabi Muhammad SAW sedang sibuk menjelaskan Islam kepada tokoh-tokoh musyrikin Makkah. Salah satunya adalah Al-Walid ibnu Al-Mughirah. Beliau berharap ajakannya dapat menyentuh hati dan pikiran mereka sehingga mereka memeluk Islam. Diharapkan akan membawa dampak positif bagi perkembangan dakwah Islam. Saat itulah datang Abdullah ibnu Ummi Maktum yang rupanya tidak mengetahui kesibukan Nabi Muhammad SAW. Karena kebutaannya, lalu menyela pembicaraan Nabi SAW, memohon agar diajarkan kepadanya tentang Islam. Ini dilakukan berkali-kali sehingga tidak berkenan di hati Nabi Muhammad SAW. Namun beliau tidak menegur apalagi mengherdiknya. Hanya saja nampak air muka beliau rasa tidak senang. Maka turunlah ayat di atas untuk menegur beliau. Selanjutnya yaitu kandungan ayat dalam Quran Surat Abasa ayat 1-10. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi SAW agar tidak berpaling dari orang yang ingin membersihkan jiwanya, membersihkan diri dari akhlak tercela, dan ingin mendapatkan pengajaran. Kemudian tidak terlalu berharap kepada pemuka Quraisy akan keislamannya. Allah lah yang akan memberikan petunjuk bagi yang dikehendakinya.
Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar tidak menghususkan memberi peringatan kepada seseorang, namun wajib menyampaikan kepada siapa saja, tidak membedakan antara yang kaya dan miskin, pejabat atau rakyat biasa. Sambutan yang baik kepada orang yang datang dan membutuhkan itu lebih dan wajib. Sedangkan berpalingnya pada orang kaya yang tidak memerlukan karena tidak memiliki keinginan pada kebaikan itu tidak layak. Nah, kewajiban kita dalam mendidik kaum muslimin, terutama bagi yang menginginkan pengetahuan dan pengajaran, ayat-ayat di atas itu mengajarkan kita akan pentingnya kepedulian terhadap sesama muslim dan menebarkan ilmu keislaman kepada mereka. Pada Quran Surat Abasa ini, itu mengandung beberapa hal yang terkait dengan etika pengajaran. Yang pertama, wajib mengenali orang yang membutuhkan bantuan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang proporsional dan profesional. Yang ketiga, pelayanan yang diberikan harus dengan niat yang ikhlas dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat-ayat di atas itu juga dapat kita ambil pelajaran. Salah satunya yaitu memberi penghargaan dan pelayanan yang sama. Selalu husnudzon, harus bersikap cermat dan hati-hati dalam mengambil keputusan atau suatu tindakan. Harus adil, harus memberikan penuh kasih sayang, menjunjung tinggi kesopanan dan lembah lembut terhadap sesama. Oke, materi selanjutnya yaitu Ibu akan membacakan tentang Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah yang akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yaitu Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa memberikan tempat khusus kepada para sahabat ahli Badar. Suatu hari ketika majelis sedang berlangsung, datang beberapa sahabat ahli Badar lalu mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan beliau menjawabnya. Mereka mengucapkan salam kepada orang-orang di majelis itu dan mereka menjawabnya pula. Namun tidak ada yang beranjak dari tempat duduknya, sehingga para ahli Badar itu berdiri. Rasulullah pun memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya yang tidak ikut perang Badar untuk mengambil tempat lain agar para ahli Badar bisa duduk di dekat beliau. Orang-orang munafik ini memanfaatkan kesempatan dengan menuduh Rasulullah SAW tidak adil. Katanya Muhammad berlaku adil, ternyata tidak. Mereka bermaksud memecah belah para sahabat. Ketika tuduhan itu sampai di telinga Rasulullah SAW, beliau menjelaskan bahwa siapa yang memberi kelapangan untuk saudaranya, ia akan mendapatkan rahmat Allah. Para sahabat menyambut seruan Rasulullah itu dan turunlah surat Al-Mujadalah ayat 11. Materi terakhir kita yaitu kandungan ayat Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, pada ayat ini Allah memerintahkan kaum muslim untuk melakukan perbuatan yang menguatkan persaudaraan, menumbuhkan empati dan kepedulian sosial, antara lain dengan memberikan tempat kepada orang lain, terutama saat mencari ilmu, memberi kelapangan, usaha mencari kebajikan dan kebaikan, berusaha menyenangkan hati orang lain, memberi pertolongan dan sebagainya, termasuk yang dianjurkan Rasulullah SAW.
Nah, pada Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 ini, para ulama berpendapat bahwa orang yang hadir dalam suatu majelis hendaknya mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam majelis itu. Antara lain, saling menghormati, datang pada tepat waktu, selalu menjaga suasana yang baik, menjaga persaudaraan, saling bertenggang rasa bagi yang lebih dahulu datang. Hendaknya memenuhi tempat di depan, bagi yang datang terlambat, hendaknya menerima dengan lapang. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengangkat derajat orang yang beriman, taat dan patuh kepadanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, berusaha menciptakan suasana damai, aman dan tentram dalam masyarakat. Juga orang-orang berilmu yang menggunakan ilmunya untuk menegakkan kalimat Allah. Dari ayat ini dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang beriman dan berilmu yang diamalkan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan tentang memahami isi kandungan Quran Surat Abasa ayat 1-10 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 tentang menuntut ilmu, silahkan kalian hafalkan kedua surat ini dengan secara tartil dan bagus. Nah, nanti kalian kirim rekaman suaranya melalui grup WhatsApp. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila Ibu ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Dan semoga pada pertemuan kali ini ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.